berkumpul dan bersekutu dalam ibadah keju kita pada hari ini. Nah, di tempat kita masing-masing secara online. Pada keju kita pada hari ini, kita akan mengangkat tema komitmen kepada keluarga, yang mana merupakan berlanjutan dari tema keju kita seminggu sebelumnya. Dan akan kita lanjutkan kembali pada ibadah keju yang akan datang dengan tema yang lebih menarik dan lebih spesial lagi. Kita mengangkat judulnya pada hari ini, Family Matters, yang diambil dari 1 Timotius 5 ayat 8, yakni, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dengan yang tidak beriman. Baiklah, sebelum memulai ibadah keju kita, alangkah baiknya teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak semua mute terlebih dahulu mic-nya demi kehikmatan ibadah dan dapat menyalakan kameranya. Ibadah akan kita mulai dengan doa yang akan saya pimpin terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami terima kasih Bapa, karena atas karunia-Mu kami dapat berkumpul dan beribadah di tempat kami masing-masing secara virtual. Berkatilah kami Tuhan, agar dapat mengawali dan mengakhiri ibadah keju ini dengan baik dan dengan iman yang teguh. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, dimohon kembali untuk memute-kan mikrofonnya. Kita akan mengawali ibadah kita dengan bernyanyi kidung pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, kita akan bernyanyi kidung pujian lagi,
yaitu jangan lelah, untuk menyemangatkan kita yang sedang lelah agar ingat kembali Tuhan Yesus yang menguatkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kita akan bernyanyi kembali, mengangkat lagu pujian sesuai dengan tema kita, yakni Bersama Keluargaku. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadiratmu dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus.
segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ibadah keju kita pada hari ini. Kiranya teman-teman dapat menyiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bang Yaskiel. Kepada Bang Yaskiel, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Dek ya? Kedengaran, Bang. Oke, yuk. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Kepada Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus sampai dengan detik ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, bahkan di dalam awal semester kami hari ini. Kami berdoa Tuhan, seperti pujian ini, kami rindu Tuhan bersama dengan keluarga kami melayani Engkau, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara dalam hidup kami, singkapkanlah segala sesuatunya, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom, Selamat- Kak. Ya, Shalom. shalom ya. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Boleh masuk ke dalam PowerPoint saya, Dek? Oke, ya. Bentar ya. Ya, hari ini saya diberi tema tentang family matters ya, tentang kita mau bahas tentang komitmen di dalam keluarga. Kalau minggu kemarin kita bahas juga komitmen di dalam diri kita sendiri, nah hari ini kita mau bahas tentang komitmen di dalam keluarga kita. Nah, perkenalan dulu mungkin ya, next Dek. Ya, perkenalkan nama saya Yeskiel Adrianus Ferry Susanto. Biasa saya dipanggil Yeski, atau Ferry, atau Heski ya. Jadi ada 3 panggilan saya. Ya, saya dari S1 Administrasi Bisnis FISIP Undip ya. Jadi tetanggaan kita ya teman-teman ya. Saya di FISIP angkatan 2007. Jadi waktu dulu pun di kampus bawah kita juga tetanggaan ya teman-teman ya. Jadi kampus bawah, kampus atas sama-sama posisi kampusnya ya. Nah, puji Tuhan lulus, lalu melanjutkan di Sekolah Teologia Tinggi Baptis Indonesia tahun 2012. Hari ini saya sebagai pelayan di GPD Kalvari Bukit Sari. Saya sebagai pendeta pembantu di sana. Dan ada satu komunitas yang sedang kami kembangkan, komunitas umum, yaitu Kalvari Community ya namanya. Nah, alamat korespondensi saya ada di @yskelferry ya. Nanti jadi kalau ada pertanyaan atau apapun itu, boleh banget nge-DM di Instagram saya.
Oke, next Dek. Ya, hari ini karena kita bicara keluarga, jadi saya pengen nih dengar dari teman-teman, kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 nih ya, jadi prioritasnya semakin tinggi itu ke 10 ya teman-teman ya. Kira-kira kamu menempatkan keluargamu itu di posisi berapa? Dan itu kenapa? Oke, jelas? Pertanyaannya ya. Jadi ketika di angka 1 sampai 10, semakin naik semakin penting ya, semakin penting yaitu angka nomor 10 itu semakin penting. Nah, kira-kira teman-teman menempatkan keluarga di posisi berapa? Nilainya berapa? Dan mengapa? Oke, coba dipikirkan di dalam 5 detik, nanti saya tunjuk secara acak ya teman-teman ya. Kira-kira dijawab aja nggak ada yang benar, ada yang salah, karena ini adalah sesuatu yang hak teman-teman di dalam menyampaikan atau menempatkan prioritas keluarganya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, saya pengen dengar suaranya. Tunggu ya, saya coba buka dulu. Coba dong Agus Wijaya boleh open mic-nya, Dek? Iya Bang, Oke, halo Gus. iya Bang. Oke, Agus angkatan berapa Gus kalau boleh tahu? Angkatan 2018 Bang. Oh, 18 ya. Oke, Gus. Kalau Agus nih menempatkan dari 1 sampai 10, keluarga itu di posisi berapa, Gus? Kalau saya sih posisi 1 Bang. Posisi 1 paling bawah berarti? Atau paling penting? Paling penting, iya Bang. Oh, berarti 10 ya? Heeh. Oke, kira-kira kenapa, Gus? Soalnya keluarga itu kan rumah kita Bang. Tempat kita mengadu, tempat kita ditaruh di posisi paling disayang Bang. Itu Oke. yang Oke, setuju ya. Oke, thank you untuk Agus. Gus, karena kau yang pertama kali jawab, kau boleh tunjuk satu. Boleh pria, boleh wanita. Oke Boleh Bang. angkatan berapapun. Aku tunjuk Angel Darmawan Bang. Angel Darmawan. Oke, thank you Gus ya. Halo Sama-sama Angel. Bang. Angel Darmawan ya. Oke, sip. Thank you. Halo Angel, boleh open mic-nya Angel? Angel. Halo, Kak. Ya. Halo Angel. Halo Angel angkatan berapa nih? 18 juga kah? Aku angkatan 20, Kak. Oh, angkatan 20. Wah, Agus udah kenal angkatan 20 ya. Oke, kalau Angel nih. Kira-kira dari 1 sampai 10, 10 itu semakin penting ya, Dek ya. Nah, Angel menempatkan keluarga di posisi berapa dan mengapa? 10, Kak. Oke, 10. Kenapa, Angel? Karena kayak ibaratnya keluarga tuh selalu ada di saat kita senang, di saat kita sedih. Terus mereka kayak yang nggak akan pernah ninggalin kita gitu. Karena kayak keluarga tuh kayak disediain Tuhan buat tempat kita pulang gitu, Kak, menurut aku. Wih, sip. Setuju Terima ya. kasih, Kak. Thank you ya, Angel. Terakhir, Angel. Boleh pilih salah satu. Boleh cowok, boleh cewek. Mangga, silakan. Tunjuk siapa, Angel? Andrew, Kak. Siapa? Samuel Andrew. Samuel Andrew. Oke, thank you, Angel ya. Ya, makasih, Kak. Yuk, Sam, boleh open mic-nya, Sam? Halo Kak. Oke, Sam, gimana? Samuel angkatan berapa nih, boleh tahu? Sam? Halo? Halo Kak, tadi sinyalnya ya. Oke, Samuel angkatan berapa kalau boleh tahu nih? Aku angkatan 2020. 2020 juga? Ya. Oke, nah Sam, kira-kira nih pertanyaannya, dari angka 1 sampai 10, 10 itu semakin penting ya. Nah, kamu menempatkan keluarga di posisi berapa nih, Sam? Terus kenapa? Aku tempatin di posisi 9 karena kalau buat aku yang nomor 10 itu buat Tuhan, yang kedua itu keluarga. Wih, mantap. Berarti posisi 9 ya, Dik ya? Iya, Kak. Oke. Thank you ya, Sam ya. Oke. Ya, next, Dik. Boleh PowerPoint saya di next.
Ya, teman-teman ada tadi Sam, ada Agus, ada Angel yang sharing ya. Dan saya yakin teman-teman semua juga memiliki prioritas masing-masing di dalam keluarga teman-teman. Eh, Setiap orang mempunyai prioritasnya yang berbeda. Jika kita membahas tentang keluarga, komitmennya pasti berbeda. Nah, apakah salah? Tentu tidak ya, karena semuanya itu pasti ada alasannya. Tapi di siang hari ini kita mau angkat nih teman-teman, kita mau belajar apa sih kata Alkitab tentang keluarga. Kadang kita pinginnya nih ya teman-teman ya, memprioritaskan keluarga di paling penting. Ternyata di dalam pelaksanaannya ya, wah kita malah nggak punya waktu buat keluarga. Kadang kita merasa bahwa keluarga penting, tapi terkadang waktu kita habiskan hanya untuk sosial media tanpa bercengkrama dengan keluarga kita. Kadang kita mikir keluarga penting gitu ya, tetapi kadang ketika sudah merantau kita lupa untuk mengabari keluarga. Nah, sebenarnya seperti apa sih kita harus memandang keluarga kita? Nah, kita akan lihat dari sudut pandang Alkitab. Kita akan lihat dari next deh. Ayat tema kita di 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, aku akan bacakan ya, teman-teman ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian ya, teman-teman. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, kita mau melihat latar belakang dari ayat tema kita ini, teman-teman ya. Jadi kita nggak salah di dalam menafsirkan maksudnya itu apa. Next deh. Ya, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk melihat latar belakang di 1 Timotius ini. Jadi 1 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ya teman-teman ya. Untuk Timotius, anak rohaninya. Jadi waktu itu Timotius diutus Paulus untuk pergi melayani di kota Efesus. Nah, ketika di Efesus, Paulus menguatkan Timotius melalui sebuah surat. Nah, surat itu yang sedang kita baca tadi. Nah, emang ada apa sih di Efesus ya? Efesus tuh saat itu mengalami goncangan pengajaran, teman-teman ya. Jadi di dalam kota ini tuh begitu banyak pengajaran yang ada. Banyak ajaran tidak sehat beredar saat itu. Ajaran tidak sehat itu apa? Ajaran yang tidak berdasarkan Injil Allah. Teman-teman bisa lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 10b sampai 11 ya. Jadi di dalam 1 Timotius 1 ayat 10b sampai 11 itu dikatakan ajaran sehat adalah ajaran yang berdasarkan Injil Allah. Tetapi di sana banyak yang tidak berdasarkan Injil Allah, alias apa teman-teman? Ajaran di sana tidak sehat. Oleh sebab itu Paulus mengirim Timotius untuk datang ke Efesus untuk terus membekali dan menjagai orang-orang percaya di sana. Next deh. Ya, banyak juga pengajar yang tidak memiliki pokok-pokok ajaran yang mereka kemukakan. Ya, jadi mengajar aja tapi nggak ngerti isinya. Dan mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Menceritakan dongeng dan silsilah yang tidak ada putusnya. Nah, itu kalau teman-teman baca nanti di 1 Timotius 1 ayat 4 dan 7 ya. Jadi yang melatar belakangi ayat tadi ya, 1 Timotius 5 ayat tema kita harus tahu bahwa di dalam jemaat Efesus sebenarnya banyak banget tuh ajaran-ajaran sesat di sana, teman-teman ya. Sehingga Paulus kirim Timotius. Next. Nah, kondisi pengajaran di sana sangat kacau. Oleh sebab itu, Paulus minta Timotius untuk membenahi pengajaran di sana bagi orang-orang yang sudah dilayani. Jadi orang-orang percaya tetap dijagai oleh Paulus ya, teman-teman ya. Nah, salah satu yang harus diluruskan adalah konsep pelayanan janda. Jadi kalau teman-teman baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, itu di dalam konteks pelayanan kepada janda-janda yang ada di sana. Nah, bagi Paulus, meskipun itu janda, dianggap sebatang kara dan mudah tersakiti, tetapi janda tetap harus dilayani. Janda juga merupakan bagian dalam keluarga. Sehingga di sini jelas banget nih teman-teman ya, bagaimana Paulus mengemukakan bahwa yang namanya keluarga itu kayak tadi kata Angel ya, mereka tuh selalu ada, mereka itu yang diberikan Tuhan pada kita. Dan Paulus mengingatkan,
pada jemaat di Efesus. Bahwa apa teman-teman? Janda-janda pun meskipun sudah janda tetap harus dilayani dengan baik. Karena pada masa itu kaum janda tidak begitu diperhatikan ya teman-teman ya. Tetapi sejatinya kaum janda itu harus diperhatikan dengan baik. Gitu. Next, Dek. Nah, kalau teman-teman baca di versi mudah dibaca, jadi kalau di dalam Alkitab, apalagi Alkitab elektronik ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa download versi mudah dibaca, ayat 7-8, kalau saya bacakan ya di dalam terjemahan baru, di dalam Alkitabnya teman-teman dikatakan begini, peringatkanlah hal-hal itu juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tetapi kita lihat ya teman-teman ya, versi mudah dibaca berkata apa? Katakan kepada orang-orang percaya di sana untuk memperhatikan keluarganya supaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa mereka bersalah. Orang harus menjaga semua keluarganya. Dan yang terpenting, ia harus menjaga keluarga dekatnya sendiri. Jika orang tidak melakukan hal itu, berarti ia tidak menerima iman yang benar. Mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Ya teman-teman ya, jadi versi mudah dibaca lebih jelas lagi, Paulus itu menggarisbawahi tentang bagaimana sikap kita terhadap pelayanan kaum janda yang juga adalah keluarga kita. Next, Dek. Kita bisa ringkaskan, sehingga kenapa kita harus melayani janda? Kenapa kita harus melayani keluarga kita yang, oke deh mungkin bukan janda ya, tapi mungkin orang-orang yang apa namanya ya teman-teman tidak dianggap ya seperti itu. Kan kadang ada ya di dalam keluarga ya. Nah, Paulus bilang, orang percaya dianggap benar jika ia memperhatikan keluarganya. Ya teman-teman ya. Jika ia punya komitmen menjaga keluarganya, maka ia dianggap benar. Orang yang menerima iman yang benar adalah orang yang menjaga keluarga dekatnya. Nah, hal ini menolong kita ya teman-teman ya. Seolah-olah memang Paulus cukup concern di bagian keluarga. Paulus bilang bahwa di dalam suratnya orang percaya itu benar, salah satunya kalau dia memperhatikan keluarganya. Jadi kalau dia orang percaya tapi dia menelantarkan keluarganya, dia tidak punya waktu dengan keluarganya, wah itu dipertanyakan ya teman-teman ya. Benarkah dia orang benar? Dan yang kedua, orang yang menerima iman yang benar, ya, iman di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah dipulihkan adalah orang yang menjaga keluarga dekatnya. Jadi dijaga keluarganya itu. Next. Paulus melihat seorang janda itu perlu diperhatikan dan dijaga oleh orang percaya. Itu bukti dari orang yang beriman. Ya, teman-teman ya. Nah, tampaknya Paulus secara sangat fokus dengan masalah keluarga. Hal ini terlihat dari beberapa kali Paulus mengangkat peran anggota keluarga di Efesus dan di Kolose. Kita buka yuk Efesus 1-3 ya. Efesus 1-3, minta tolong Agus deh tadi deh, Agus Wijaya ya. Boleh bantu saya ya dek ya. Oke Bang, ntar Bang lagi nyari ayatnya Bang. Oke, siap Gus, gak apa. Efesus 6 ayat 1-3. Di perjanjian baru Gus. Udah Bang. Oke, ya silakan Gus dibaca Gus. Taati dan kasih.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, thank you ya. Sama-sama, Bang. Thank you, Gus ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus ya. Kalau tadi kan kepada pekerjanya Timotius. Nah, kalau yang ini kepada jemaat Efesusnya. Kita melihat bagaimana Paulus menekankan tentang peran keluarga. Kalau teman-teman buka di Efesus 5, itu habis ngomongin tentang peran anak-anak terang. Kenapa disebut anak terang? Karena dia sudah tinggal di dalam Kristus. Ya, teman-teman ya. Oke, kita kunci itu dulu pertama ya. Jadi dia tinggal di dalam Kristus, dia jadi anak-anak terang, lalu dia dibukakan tentang peran di dalam keluarga. Yang kedua, kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kali ini mau minta tolong kalau nggak salah di sini ada, tadi saya lihat ada Farel ya, dari PMKS. Halo Farel. Farel? Halo Mas Yeski. Farel ya. Farel boleh bantu Mas ya? Dibaca. Gimana Mas Yes? Membacakan Kolose 3 ya Mas ya? Ya, benar. Oke, sebentar ya Mas. Aduh, suara masjidnya masuk ya. Nggak apa-apa. Oke. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, thank you Farel ya. Ya Mas. Teman-teman, di sini sama nih teman-teman ya. Kalau kita lihat penulis Kolose siapa? Paulus juga. Nah, kalau teman-teman buka, Paulus sebelum perikop ini dia angkat namanya perikop manusia baru. Manusia baru itu sama juga teman-teman ya. Dia berawal dari seseorang yang sudah terima Kristus, diperbarui hidupnya, maka dia dibukakan tentang peran dia di dalam keluarga. Next, Dek. PPT saya lanjut. Ya, sikap yang tepat dalam keluarga baik di Kolose maupun Efesus, keduanya ditulis saat seseorang setelah mendapat status manusia baru dan anak-anak terang. Ya, teman-teman ya. Jadi, ketika mendapat dua bagian ini, next-nya mereka dibukakan tentang perikop, tentang peran di dalam keluarga. Next. Nah, hal ini menarik ya, teman-teman ya. Karena 3 surat Paulus menyebutkan tanda setelah menerima Kristus, salah satunya adalah punya komitmen di dalam keluarga. Jadi, keluarga itu bukan sesuatu hal yang baru di dalam kita mengikut Kristus. Ketika kita sudah terima Kristus, kita sudah hidup di dalam Kristus, ternyata Paulus menekankan bahwa keluarga itu penting untuk dijaga. Komit itu kan menjaga ya, teman-teman ya. Dia komit, dia menjaga, dia melindungi, gitu kan. Nah, jadi itulah komitmen. Nah, komitmen dalam keluarga menjadi bukti bahwa seseorang telah menerima Kristus. Salah satu di dalam bukti kita punya iman pada Kristus adalah ketika kita komit sama keluarga kita. Kita menghargai keluarga kita. Ya, teman-teman ya. Jadi terkadang saya yakin sih teman-teman di sini pasti menghargai, pasti menjaga, tapi kadang sering lupa, sering nggak sadar. Mengabaikan keluarga, apalagi kalau kita yang merantau ya, teman-teman ya. Mungkin kita nggak telepon, atau mungkin kita menomorduakan karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita ya. Bahkan mungkin di tengah-tengah pandemi ini buat teman-teman yang organisatoris banget, begitu banyak acara, ikut webinar, dan lain-lain, sehingga akhirnya kita menomorduakan keluarga kita. Kita tidak melihat keluarga kita. Padahal firman Tuhan hari ini berkata apa, teman-teman?
perhatikanlah keluarga kita, jagalah keluarga kita. Next, Dek. Nah, lalu penerapannya apa nih teman-teman ya? Komitmen seperti apa yang bisa dibangun di dalam keluarga kita? Kalau kita belajar dari 1 Timotius, itu dikatakan memperhatikan. Ya. Jadi yang pertama, perhatikanlah keluarga kita. Cara memperhatikan bagaimana teman-teman? Cara melakukan komitmen kita itu bagaimana? Memberi kabar, ya. Lalu memenuhi kebutuhan, contohnya kayak misalnya kebutuhan apa namanya? Kalau misalnya kebutuhan akan kadang tuh kita tuh nyelamatin orang tua kita, "Mak, sehat selalu ya, Mak, Pak," gitu. Itu seneng loh teman-teman. Apalagi yang di tanah rantau ya, nggak ketemu anaknya seperti itu. Jadi bagaimana kita berkomitmen dengan membangun komitmen di keluarga kita? Yang pertama memperhatikan kebutuhan, memperhatikan kondisi rumah. Yang kedua, masih di Timotius, kita belajar untuk menjaga keluarga kita. Menjaga berarti melindungi dari yang jahat, ya. Dekat dengan keluarga inti kita. Lalu yang ketiga, diambil dari Kolose, apa teman-teman? Menghargai. Kalau tadi teman-teman baca kan, ada bapak-bapak, ada anak, ya. Apa yang mereka kerjakan, singkat cerita, yaitu mereka harus menghargai. Tidak kasar. Dan taat. Gitu ya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menjaga komitmen kita dengan menghormati. Ya. Menghormati keluarga kita. Menunjukkan ketaatan kita. Jadi hormat kepada bapak, hormat kepada mama, ya. Itu sebagai bentuk kita taat. Sebagai bentuk kita menghormati beliau. Gitu. Next, Dek. Ya, seorang yang sudah menerima Kristus, maka dia mau untuk memperjuangkan keluarganya, teman-teman ya. Berkomitmen untuk membangun keluarganya kembali. Jadi, kalau kita belajar dari hari ini, satu penggal ayat yang ada di 1 Timotius 5 ayat 8, berbicara tentang janda-janda, ya teman-teman ya. Kita mendapati di situ berarti ada something problem nih kok sampai Paulus mengangkat bagian ini. Jadi Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan jangan sampai lupa, jangan sampai tidak merawat keluarga kita. Jangan sampai tidak merawat, menjaga keluarga kita. Dan Paulus menekankan kembali ya teman-teman ya, ada di dalam Efesus dan juga ada di dalam Kolose, bagaimana seseorang yang sudah terima Kristus, maka salah satu tandanya adalah dia mau untuk komit dengan keluarganya. Komit dengan keluarga yang kalau nggak salah kata Angel, keluarga itu adalah salah satu tempat teraman kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi jagalah keluarga kita, hormati bapak ibu dan saudara-saudara kita, ya teman-teman ya, menghargai dan keep kontak terus dengan keluarga kita. Apakah keluarga menjadi nomor 2? Tentu tidak. Apakah pelayanan jadi nomor 2 kalau gitu, Kak? Atau Bang ya? Tentu tidak ya. Menurut saya, baik pelayanan ataupun keluarga itu berjalan bersama. Yang ada apa, teman-teman? Kita membagi waktu kita memanage waktu dan kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bisa mengerjakan kedua bagian ini. Next, Dek. Oke, thank you dan God bless ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Berharap firman Tuhan hari ini bisa menolong teman-teman untuk semakin memahami bahwa ketika kita sudah terima Kristus, maka respon kita adalah berkomitmen dengan keluarga kita. Oke, saya buka ruang pertanyaan mungkin karena masih ada waktu nih teman-teman ya. Kalau yang mau bertanya boleh. Ada? Ya teman-teman, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya.
Wah, sepertinya belum ada nih, Bang. Oke, nggak apa-apa, Dek, kalau belum ada. Kalau begitu kita tutup dalam doa ya. Oh, oke deh. Yuk mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan dan dibenarkan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, setelah kami memahami bagian ini, kami boleh menghargai, boleh menjaga keluarga kami Tuhan. Berkomitmen menjaga, menolong Tuhan, sebagai bentuk kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah bagian ini menjadi firman yang hidup dan bekerja di dalam hidup teman-teman masing-masing di tempat ini Tuhan. Tuhan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan menutup sesi firman Tuhan pada siang hari ini, dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat-alat kesaksian untuk memuliakan nama-Mu, terkhususnya dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih, kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Ya, saya serahkan ke song leader-nya lagi ya. Baik, Bang, terima kasih. Luar biasa sekali firman yang telah disampaikan. Kiranya sekarang kita udah sampai di penghujung acara kita. Pada keju kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, abang-abang, kakak-kakak semuanya yang sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan untuk selanjutnya sebelum mengakhiri ibadah kita akan ada pengumuman dari pengurus. Kepada pengurus kami persilahkan. Oke semuanya. Halo teman-teman semuanya, Shalom. Nah, pertama-tama, terima kasih banyak buat Kak Yeskiel atas khotbahnya hari ini. Semoga firman Tuhan yang dikhotbahkan hari ini kiranya bisa menjadi pegangan bagi teman-teman PFK Eva Undip. Kemudian, terima kasih juga kepada teman-teman semua atas kehadirannya dalam keju hari ini. Semoga di keju-keju yang selanjutnya kita bisa kebaktian bareng terus ya. Nah, sebelum kita menyudahi kebaktian kita hari ini, kali ini dari pengurus ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama itu mengenai persembahan keju PMK Eva Undip. Nah, bagi teman-teman yang berkenan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan melalui ATM BCA atau melalui kas dana atau OVO yang barcode-nya sudah di-share di layar teman-teman. Yang kedua adalah mengenai form pokok doa dan form kritik dan saran PMK Eva Undip. Bagi teman-teman yang punya kritik atau kritik dan saran bagi pengurus maupun ibadah keju, atau juga memiliki pokok doa, teman-teman dapat mengisi form PMK Eva Undip yang ada pada link di bawah ini. Dan nanti linknya akan di-share oleh pengurus melalui chatbox kalian ya. Selanjutnya adalah mengenai pelayanan keju PMK Eva Undip. Bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai WL di setiap kebaktian Jemaat PMK Eva Undip, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang telah tertera pada postingan PMK Eva Undip. Atau bisa juga teman-teman men-DM setiap OA PMK Eva Undip. Selain itu ada juga mengenai sosial media PMK Eva Undip, teman-teman dapat mengakses media sosial PMK Eva Undip, baik Instagram maupun OA lain. Dan yang terbaru ada YouTube PMK Eva Undip, yang mana teman-teman dapat menemukan informasi-informasi terbaru dari PMK Eva Undip. Nah, buat teman-teman juga yang misalnya pingin catch up dengan khotbah-khotbah keju yang lalu, nah teman-teman boleh cek rekaman keju yang ada di YouTube PMK Eva Undip. Nah, yang terakhir, last but not least, adalah mengenai POR MPP 2021. Nah, teman-teman, saat ini kita ada kedatangan teman-teman dari PMKP Undip untuk menyampaikan beberapa informasi terkait POR MPP. Nah, apa sih POR MPP itu?
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman PMKP Undip. Bagi teman-teman PMKP Undip, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Shalom teman-teman semua. Apakah suara saya kedengaran? Shalom. Nah, Halo. terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari PMKP Undip untuk menyampaikan visitasi terkait POR MPP kita. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Vanda Flores Lebua dari FPIK 2018 dan saya di sini tidak sendiri, ada beberapa orang teman saya. Di sana ada Mary dan Bungan. Mungkin dari Mary sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Kak. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, aku Mary dari FIB Angkatan 2019. Bungan. Selanjutnya, Bungan. Oke, langsung lanjut aja. Ya, jadi tujuan kami PMKP melakukan visitasi ke PMKF hari ini adalah untuk mengajak teman-teman PMKFH untuk ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan POR MPP yang pastinya tahun ini dilaksanakan secara online, seperti itu. Nah, kemudian buat yang mungkin masih belum tahu POR MPP itu apa sih, akan dijelaskan sedikit oleh Kak Vanda. Silakan, Kak. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Untuk POR MPP sendiri yaitu adalah singkatan dari Pekan Olahraga dan Malam Puji-Pujian. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan 12 fakultas dan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan mahasiswa Kristen Undip. Rencana kegiatannya sendiri akan kita adakan POR pada bulan April sampai awal Mei, sedangkan MPP-nya sendiri rencananya akan diadakan pada pertengahan Mei. Dan kemudian bidang-bidang yang kita perlukan di POR MPP ini sendiri terdiri dari acara POR, acara MPP, humas, PDD, sponsor, dan perlengkapan. Kemudian ada doper atau doa dan pemerhati. Selanjutnya untuk Mary. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat di posternya. Pendaftaran itu udah dibuka sejak 15 Maret. Sampai nanti ditutup tanggal 27 Maret 2021. Nah, terus syaratnya itu apa aja sih? Nah, syaratnya adalah PMKers atau teman-teman PMK khusus angkatan 2018 dan 2019, seperti itu. Dan pastinya juga merupakan mahasiswa aktif Undip. Untuk alurnya sendiri itu nanti teman-teman ngisi G-form yang ada di poster itu di bit.ly/oprek panitia POR MPP 2021. Terus juga nanti bakal ada wawancara itu di tanggal 29 sampai 31 Maret. Seperti itu. Kak Vanda boleh dilanjut? Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait POR MPP kita. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Silakan, mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh ya. Nggak ada ya teman-teman. Oke, kalau begitu mungkin dari kami segitu dulu. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman PMKFH yang sudah menerima kunjungan kami hari ini. Kalau mungkin nanti masih ada yang mau ditanyakan berkenaan oprek ini,
teman-teman bisa hubungi CP yang dia ada di poster itu ya teman-teman, atas nama Merlin. Selanjutnya mungkin kami izin melakukan foto bersama gitu Kak, bareng teman-teman PMKFH untuk kebutuhan dokumentasi. Bisa nggak ya Kak? Bisa, teman-teman boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama kunjungan PMKP. Oke, terima kasih. Untuk bungan bisa diambil kalau udah siap ya. Aku hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, terima kasih Bungan. Sekali lagi kami ucapkan atas perhatian teman-teman semua, dan jangan lupa buat pantengin terus medsosnya PMKP untuk info-info lainnya. Kami tunggu partisipasinya di kepanitiaan POR MPP ini ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman PMKP atas informasinya. Bagi teman PMKP Undip, bila mana ada pertanyaan terkait POR MPP, dapat menghubungi CP yang telah disampaikan tadi. Dan yang terpenting, bila mana teman-teman tertarik untuk bergabung dalam POR MPP, bisa banget untuk segera mendaftar seperti mekanisme yang telah disampaikan tadi. Itu saja pengumuman hari ini. Sekian dan terima kasih. God bless you. Shalom. Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin serangkaian acara ibadah keju kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikutin acara keju di minggu selanjutnya, karena masih banyak tema yang berkelanjutan terkait komitmen yang lebih penting dan lebih menarik lagi di minggu depannya. Terima kasih semua, shalom, God bless.